Muhammad Holik yang mana Muhammad Holik? Muhammad Hilman? Holik, Hilman sama Holik, Hilman, Abdurrahman sama Mukhlis. Halo, Muhammad Holik? Hilman? Muhammad Hilman mana Muhammad Hilman? Rega, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Berarti terdengar ya? Saya nanya Muhammad Holik yang mana? Iya, Pak, terdengar, Pak. Muhammad Holik, Muhammad Holik. Coba raiskan Muhammad Holik. Muhammad Holik. Belum masuk itu. Muhammad Holik, Muhammad Hilman, Muhammad Ramdhani. Ada di sini nggak? Hilman mana Hilman? Narasumber nggak ada bahaya nih. Muhammad Holik, Hilman, sama Mukhlis Ramdhani. Mana Mukhlis Ramdhani? Hadir, Pak. Oke, Mukhlis Ramdhani. Oke, siap ya? Nanti menjawab nanti. Hilman, Muhammad Hilman, mana Muhammad Hilman? Muhammad Hilman mana? Muhammad Hilman belum ya. Muhammad Holik, Hilman, sama Mukhlis Ramdhani. Berarti semua pertanyaan harus jawab sama Mukhlis Ramdhani karena sendirian. Siap kan? Siap? Mukhlis siap, Mukhlis? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke. Teman-teman sudah nyimak ya apa yang disampaikan tadi Muhammad Ramdhani? Videonya sudah? Yang disampaikan Muhammad Holik tadi? Pradija. Halo Pradija. Iya, Pak. Oke. Sudah menyimak apa yang disampaikan tadi? Kita simak bersama sudah? Insya Allah. Oke, kalau sudah, apa yang bisa ente dapat atau apa yang ente bisa review dari video yang tadi disampaikan? Disilakan Saudari Pradija Anjani. Setangkapnya saya aja ya, Pak. Ya iyalah, masa sama Putri. Jadi Daulah Islam Bani Umayyah itu adalah daulah kedua yang didirikan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Pradija? Iya, Pak. Kalau menghadap tamu tuh ke layar. Kalau ngasih jawab, kalau ngobrol ya gitu, ente yang ngebelakangin kan nggak enak juga. Jadi supaya kelihatan nanti. Silakan. Oh iya, Pak. Jadi tadi seperti yang saya bilang, Daulah Bani Umayyah itu adalah daulah kedua yang didirikan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, bentar Pak. Saya lupa lagi Pak, tadi padahal saya ini. Maaf Bapak, itu masih di mute. Oke, siap-siap yang lain. Ini baru Pradija nih. Oke, kalau Pradija agak menyerah, mudah-mudahan nanti di akhir juga masih bisa ya. Oke. Setelah Pradija, saya minta Putri Nurwulan Ramdhani. Silakan. Apa yang ente bisa tangkap dari penjelasan tadi Muhammad Ramdhan yang disampaikan oleh Muhammad Holik. Silakan Putri Pradija. Saya Pak. Ya betul. Silakan. Islam masa Daulat Bani Umayyah. Daulat Bani Umayyah ini didirikan setelah kekhalifahan yang 4 itu. Nah, ada poin-poinnya nih. Yang pertama itu ada masa keemasan. Masa keemasan pada Khalifah Bani Umayyah ini dipimpin oleh Muawiyah. Nah,
pada saat itu perluasan wilayah sudah sangat berkembang pesat. Terus ada perluasan ilmu pengetahuan juga sudah banyak seperti ilmu bahasa, filsafat, kedokteran, dan lain-lain. Terus setelah pada masa keemasan itu ada masa kemunduran Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini dilanjut oleh Yazid bin Abdul Malik kepemimpinannya. Nah, pada saat itu Bani Umayyah ini menjadi sedikit kacau gitu, karena dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Terus yang ketiga itu ada Bani Umayyah di Andalus. Nah, proses penaklukan Bani Umayyah di Andalus ini oleh Jenderal Tariq bin Ziyad. Terus kemenangan Jenderal Tariq bin Ziyad ini menjadi peluang Islam lebih luas lagi pada daerah kekuasaan Spanyol. Terus pada masa Spanyol ini, kondisi politik, ekonomi, sosial bangsa Spanyol itu lagi buruk, makanya umat Islam itu bisa bisa mudah menaklukkan Spanyol. Terus yang keempat itu ada genealogi Bani Umayyah. Ada banyak, Pak. Banyak ya. Kalau banyak coba sampaikan. Kan banyak. Kalau banyak harus dikasihkan gitu. Kalau kronologi Bani Umayyah ini pada tahun 661 Masehi, Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan Bani Umayyah. Kemudian perluasan ke Afrika dan penaklukan Kabul itu pada tahun 670 Masehi. Semua, Pak. jadi gini, review tuh gini. Setelah ente nyimak gitu ya. Oh, yang ketangkap tuh ini yang ketangkap, jangan baca lagi. Kalau baca lagi mah kan buka buku lagi, nanti pas bukunya itu tuh lupa lagi. Jadi apa yang terbayang ya setelah teman-teman menyimak ya. Jadi apa yang terbayang, apa yang dijelasin oleh, walaupun mungkin ada beberapa kata kunci yang ditulis nggak apa-apa. Gitu. Maksudnya gini, jadi paling tidak apa yang disampaikan oleh Muksin nanti Ramdhani sebagai saksinya. Ketika menyampaikan di video itu minimal di teman-teman ketika sudah menyimak ada yang nempel gitu ya, bayang gitu loh bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu Umayyah itu begini ya. Itu kebayang gitu. Bisa jadi nanti teman-teman pas ngisi pengajian ya setelah teman-teman punya cucu masih kebayang juga semester pertama sejarah peradaban Islam saya dengar nama ini begini kebayang. Nah kita kira-kira gitulah harapannya, begitu harapannya sih ya. Oke, baik. Kalau sudah Putri, nanti saya tunjuk Niken. Oke, Niken. Silahkan Niken ya. Baik, yang tadi Niken tangkap bahwa masa Daul Dinasti Umayyah itu adalah kekhalifahan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Terus anak saudara dari suku Hashim bin Abi Manaf. Terus pada masa tersebut saling bersaing untuk memperebutkan wilayah di kota Mekah. Terus pada ketika Muawiyah menjadi khalifah, beliau memindahkan ibu kota pemerintahan yang asalnya dari Mekah ke Damaskus untuk yang memfokuskan daripada perluasan wilayah hingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia. Dan pada zaman tersebut masanya membangun dan pembangunannya pun tidak hanya terfokuskan kepada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid dan sebagainya. Dan pada zaman tersebut pengetahuan pun berkembang pesat, dan pada masa tersebut adalah masa keemasannya bagi perkembangan ilmu pengetahuan seperti tokoh Al-Farabi, yang mana seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah
yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan. Itu sih Pak yang Niken tangkap. Oke, baik, terima kasih. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Saudari Niken. Dan selanjutnya saya minta satu orang lagi. Ini yang nggak on cam nih. Ini kayaknya Muhammad Kholik. Muhammad Kholik ada ya? Halo Muhammad Kholik. Muhammad Kholik ada ini nih. Sembunyi. Wah. Bisa on cam nggak? Oh, on cam ada ya? Oke, saya tampilkan ya Muhammad Kholik. Oke, Muhammad Kholik ini nih. Oke, untuk selanjutnya saya minta Saudari Qurrata Ayun untuk mereview apa yang telah disimak tadi atau hasil dari menyimak tadi. Qurrata Ayun. Halo, Qurrata Ayun ada? Qurrata Ayun nih. Yang sudah saya tanya raise hand ya, supaya nanti saya nggak nanya terus. Oke, Qurrata Ayun nggak muncul. Saya minta barusan Kori, tapi kok jadi menghilang Kori. Ada Kori, masih ada? Saya minta Nizma. Nazma sudah ya? Belum. Saya minta Nazma. Silahkan Nazma. Apa yang bisa direview dari hasil analisanya tadi? Beberapa yang saya tangkap dari yang dijelaskan oleh Muhammad Kholik itu, kan Bani Umayyah itu adalah dinasti kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada masa Muawiyah, beliau memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Kemudian pada masa keemasan yang dipimpin oleh Al-Walid itu membangun jalan raya dan juga masjid. Dan pada masa keemasan ini juga ekspansinya luas di barat maupun timur. Dan pada masa Bani Umayyah ini terdapat satu ilmuwan muslim yaitu Al-Farabi. Kemudian pada masa kemundurannya yang diawali oleh Yazid ibnu Abdul Malik itu masyarakatnya kacau dikarenakan latar belakang kepentingan etnis politik. Kemudian setelah Bani Umayyah kandas, Bani Umayyah di timur kandas, Bani Umayyah dibangun lagi di daerah barat, yaitu di kota Al-Andalus, di Spanyol, Portugis. Kemudian nah, pada masa ini terdapat kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Bani Umayyah. Yang pertama itu kemenangan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Yang kedua, kemenangan yang dipimpin oleh Musa bin Musair dan seterusnya. Mungkin segitu Pak yang bisa saya. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya masuk ke sesi pertanyaannya. Saya minta di antara teman-teman untuk bertanya. Saya minta Nisa Ayu, silahkan ajukan satu pertanyaan saja untuk pemateri pada kesempatan ini. Nisa Ayu, disilakan. Sebentar, Pak. Halo Bu Nisa. Yang lain sudah disiapkan kan pertanyaannya ya? Semuanya harus siap pertanyaan dan siap mereview. Ya sederhana sih, yang bahasanya gini, apa yang nempel setelah orang lain ngomong gitu ya. Padahal itu menyimak ya. Itu aja sih, sederhana. Supaya nggak ngantuk ya. Silakan nikmati makanannya, kopinya, gorengannya, dan jadi kalau makan di rumah boleh ya. Kalau di kelas juga saya biasanya suka memperbolehkan, akan tetapi harus berbagi satu kelas. Silakan Nisa, yuk bikin sebuah pertanyaan. Selama berapa tahun pemerintah Bani Umayyah berlangsung?
Oke, berapa tahun ya? Nah, pertanyaan itu nggak mesti dijawab sekarang ya, bisa jawab nanti di akhir ya, supaya nanti ada peluang untuk mendapatkan referensi. Sudah, Bu Nisa sudah pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke, saya minta Ibu Mujahidah Solihatun, silakan itu bawa-bawa bunga di atas kepalanya, nggak berat juga ya. Nah ini nih, Mujahidah Solihatun disilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya. Yang sudah mengajukan dan mereview itu mohon raise hand ya, supaya saya bisa membedakan yang sudah dan yang belum. Dan ini juga direkam sebagai catatan kemudian hari bagi teman-teman. Silakan. Mungkin pertanyaannya gini sih, kan apa yang menyebabkan antara Bani Umayyah ini bisa bisa terjadi pemberontakan oleh Bani Abbasiyah gitu. Maksudnya kan secara garis besar sama-sama Islam gitu ya, sama-sama negara Islam, tapi kenapa sampai ada kasus pemberontakan? Oke, baik, luar biasa ini pertanyaannya. Ini historisnya panjang ini ya, pertanyaan ini. Ya. Oke, baik, terima kasih sudah dua penanya. Saya minta satu orang lagi penanya karena narasumbernya pada kesempatan ini ada 3 orang. Oke, saya pilih lagi, siap-siap. Oke. Nisa Ayu mohon raise hand ya. Yang sudah saya tanya, sudah minta review tadi. Saya minta Muhammad Asrial, silakan ajukan satu pertanyaan. Tadi sempat Aduh. Halo Muhammad Asrial. Umayyah disebabkan karena apa? Halo Muhammad Asrial, coba bisa diulangi. Tadi sempat belum paham Pak mengenai. Coba Muhammad Asrial. Tentang Umayyah. Halo Muhammad Asrial. Dimatikan dulu kameranya, coba barangkali suaranya jelas ya. Kalau kameranya dimatikan. Nah, silakan ajukan pertanyaannya. Halo, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sip. Saya Silakan. mengenai tentang tadi belum begitu paham mengapa Bani Umayyah itu kemundurannya disebabkan oleh karena apa gitu. Oke, baik, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan dari 3 penanya yang semestinya 4 orang tadi sudah saya tunjuk. Oke, baik, terima kasih. Bapak maaf kamera. Bapak mohon maaf, Bapaknya mute, Pak. Oke, baik teman-teman, sudah ada 3 pertanyaan dari materi yang tadi, sudah juga ada 3 preview ya, yang mereview dari apa yang disampaikan tadi. Untuk selanjutnya kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh oleh video selanjutnya ya. Oleh tadi Muhammad Holik, terus apa yang disampaikan oleh Ramdhani kita simak sama-sama sekarang. Saya tunggu share ya. Sorry, bukan ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhlis Ramdhani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
saya akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti Umayyah tersebut diambil dari Umayyah bin Abdul Asyam yang merupakan kakek buyut dari Khalifah Umayyah pertama, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu, masyarakat Madinah membaiat Hasan bin Ali untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, Hasan malah menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, dilakukan perluasan wilayah, dimulai dengan menaklukkan Tunisia, sampai ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai Khurasan sampai ke Sungai Oxus, Afghanistan, dan Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah melakukan serangan ke Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur ini terus dilakukan hingga pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik terjadi ekspansi ke barat secara besar-besaran. Pada masa ini pula umat Islam hidup dengan tentram dan makmur. Lalu tercatat adanya ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju barat daya benua Eropa pada tahun 711 Masehi. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Di samping itu pula, pulau-pulau di tengah laut Mediterania berhasil jatuh ke tangan umat Islam. Wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini sangat luas. Daerah-daerah itu diantaranya adalah Afrika Utara, Spanyol, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Persia, sebagian Asia Kecil, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, dan wilayah lain di Asia Tengah. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos di tempat-tempat tertentu, lalu menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang sendiri pada tahun 659 Masehi. Lalu, Khalifah Abdul Malik juga berhasil membenahi administrasi pemerintahan dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pada masa itu. Dan dilanjutkan oleh putranya Al-Walid yang membangun panti, jalan raya penghubung, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Pada tahun 720 Masehi sampai 724 Masehi, kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Pada masa itu, masyarakat Islam yang sebelumnya hidup tentram dan damai berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi bahwa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik pada saat itu cenderung terhadap kemewahan serta tidak memikirkan rakyatnya. Kerusuhan pun terus berlanjut sampai pada masa khalifah berikutnya, yaitu Hisham bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 724 Masehi sampai 743 Masehi. Lalu setelah Hisham wafat, khalifah-khalifah Bani Umayyah berikutnya bukanlah hanya lemah saja, tapi juga bermoral buruk. Dan akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulah Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah, yang merupakan bagian dari Bani Hashim. Lalu Marwan bin Muhammad pun, yang pada saat itu sebagai khalifah terakhir Bani Umayyah, berhasil terbunuh, yang menandakan berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali kronologis Bani Umayyah secara singkat. Pada tahun 661 Masehi, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan Bani Umayyah sekaligus menjadi khalifah pertama. Pada tahun 670 Masehi, adanya perluasan ke Afrika Utara dan penaklukan wilayah Kabul.
pada tahun 677 Masehi, adanya serangan ke Konstantinopel. Pada tahun 680 Masehi, Muawiyah wafat, lalu Yazid I naik tahta. Pada tahun 685 Masehi, Abdul Malik menetapkan bahwa bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Pada tahun 711 Masehi, adanya serangan ke Spanyol. Pada tahun 713 Masehi, penaklukan Multan. Pada tahun 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, serta adanya reformasi secara besar-besaran. Pada tahun 725 Masehi, tentara Islam berhasil merebut Nimes di Prancis. Pada tahun 749 Masehi, kalahnya tentara Islam di Irak oleh tentara Abbasiyah. Pada tahun 750 Masehi, jatuhnya kekhalifahan Bani Umayyah. Dan terakhir, pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman al-Dakil menjadi khalifah di Cordoba dan memisahkan diri dari Abbasiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Daulah Bani Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Home Electric Saver. Oke, baik, terima kasih. Ini jadi rangkuman luar biasa ya. Oke, ini luar biasa ini. Untuk selanjutnya saya minta teman-teman untuk siapa yang mau menjawab tuh ya. Tadi kan ada pertanyaan pertama ya, kedua, ketiga ya, 3 pertanyaan. Di antara teman-teman, adakah yang mau menjawab sebelum saya tunjuk? Silahkan. Sebelum nanti dikembalikan semuanya ke narasumber. Pak, maaf. Tadi pertanyaannya apa aja ya, Pak? Lupa. Yang saya ingat tentang kemunduran Muawiyah doang, Pak. Ya, itu aja tuh dulu ya. Oh, ya udah, Pak. Jadi mau ngejawab itu boleh, Pak? Oke, boleh ya, tapi masih ingat berarti. Biasanya kan saya juga begini. Oke, kalau di kelas lain ya, silahkan Al-Fauji, kan itu. Ini contoh. Silahkan Al-Fauji, pertanyaan apa saja yang tadi ditanyakan, diulang lagi kan berarti. Nginget Bapak, nulis atau nyatet pertanyaan orang lain pun juga itu luar biasa ya nilainya ya. Plus itu, karena berarti kan konsen ya. Kalau sudah mengingat pertanyaan orang lain, ya paling tidak kebayang juga jawabannya kan itu. Apalagi kalau kita sudah punya referensi dan sebagainya. Oke, silakan Muhammad Alif. Baik, Pak. Tadi disebutkan di video bahwa penyebab kemunduran Bani Umayyah itu ada 2 faktor. Yang pertama, kekhalifahan itu mereka hidupnya bermewah-mewahan gitu. Terus satu faktor lagi yaitu moral pada zaman itu pada para pejabatnya gitu rusak gitu, Pak. Kalau yang di video tadi. Terus sama mau ngejawab ini yang pertanyaan pertama tadi, Pak, yang berapa tahun masa Bani Umayyah? Kalau nggak salah ingat 95 tahun, Pak. 95 tahun ya? 95, Pak. Oke, baik. Oke, yang lain disilakan untuk memberikan jawaban sebelum ke narasumber. Saya boleh, Pak. Oke, disilakan. Mungkin ke pertanyaan yang pertama, Pak, tentang berapa tahun gitu Bani Umayyah berkuasa. Menurut yang pernah saya baca, kalau tidak salah Bani Umayyah itu berkuasa selama 3 abad lebih, tepatnya itu 365 tahun begitu. 90 tahun di Damaskus, kemudian 275 tahun di Cordoba, Spanyol. Seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan yang lainnya selain dari pertanyaan yang barusan? Oke, silakan. Ada lagi yang sudah menyampaikan menjawab pertanyaannya, raise hand ya, Pak Hujan. Raise hand, terus tadi siapa lagi? Silahkan. Ada lagi yang mau menyampaikan jawabannya? Atau mengoreksi, atau menambahkan, atau mengkritisi? Silakan. Silakan. Sebelum saya tunjuk lagi nih.
Silahkan. 9, oke. Bu, izin menjawab yang kenapa ada pemberontakan Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah. Oke, itu bagus, silahkan. Bagus itu. Silahkan. Hal yang paling mendasar itu karena timbulnya pemberontakan ini disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat terhadap perilaku korupsi yang ditujukan para gubernur yang ada di kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, kemudian para gubernur ini kan istilahnya mementingkan pribadinya, hal-hal pribadinya, memanfaatkan kekuasaannya. Nah, kemudian Bani Abbasiyah ini menggunakan alasan bahwasanya Bani Umayyah bukan merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah tersebut. Nah, akhirnya dinasti Abbasiyah itu merasa mereka itu kerabat dekat dari sang Nabi karena yaitu tadi keturunan dari pamannya Nabi Muhammad itu Abbas bin Abdul Manaf ya, Abdul Muthalib, maaf. Nah, begitu mungkin Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Atau mengkritisinya, silakan. Saya ingin izin Pak memberikan jawaban tambahan tentang terkait kemunduran Daulah Umayyah. Pertanyaan yang ketiga, mungkin yang pertama, pasti ada dua faktor ya secara garis besar, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal sebenarnya alasan klasik ya, hubud dunia gitu, para pejabatnya sudah mencintai dunia sehingga amoral, perilakunya tidak bermoral, dan gila dengan kekuasaan lah di masa-masa akhir Daulah Umayyah. Nah, dan faktor eksternalnya, dan mungkin jadi jawaban tambahan, selain tadi kan emang di akhir-akhir muncul tuh pemberontakan seperti dari pemberontakan gerakan Syiah atau pemberontakan Abdullah bin Zubair dari kelompok Mu'tazilah, Khobariyah, dan Qadariyah. Ini juga Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah itu, mereka itu masih terfikirkan kan tentang kasus Muawiyah dengan Ali gitu. Kan diantaranya juga ketika Daulah Abbasiyah menggalang kekuatan, simbol yang mereka tampilkan itu kan kita ngedukung Ali gitu ya. Nah, itu kesan itu masih ada gitu, dan Daulah Umayyah bisa digulingkan dengan narasi-narasi yang seperti itu gitu. Narasi ya percekcokan antara Ali dan Muawiyah padahal kejadian itu sudah berlalu. Itu mungkin jadi jawaban tambahan. Nah, mungkin kalau tadi boleh mengkritisi ya, sebenarnya kalau izin berpendapat gitu, yang unik di Daulah Umayyah ini, dan mungkin seharusnya perlu dibahas gitu ya, perlu dibahas lebih dalam lagi, yaitu tentang kenapa kemudian Muawiyah melakukan cara kekuasaan yang baru gitu. Karena sebelum-sebelumnya sebelum Muawiyah ada kan empat khalifah. Nah, mereka benar-benar dalam kekuasaannya itu memang tidak ada sistem yang pasti gitu, tapi mereka kan tidak bersifat monarki ya. Nah, tapi dalam Daulah Umayyah ini benar-benar baru banget. Daulah Umayyah dari Muawiyah kemudian diwariskan kepada keturunannya alias monarki. Nah, itu mungkin hal yang perlu diangkat dalam pembahasan Daulah Umayyah ini, karena ini hal yang baru gitu dalam perjalanan sejarah Islam pada masanya itu gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ungkapan yang harus dibahas tadi ini luar biasa, dan memang juga saya agak konsen ke situ ya, sehingga akhirnya nanti teman-teman di masa sekarang nanti mampu memahami ya kenapa yang tadinya sistemnya tidak monarki ya,
ya, tapi menjadi sistem monarki. Tapi itu juga masih diakui ya, diakui juga dalam sejarah Islam dengan sistem pemerintahan atau sistem kekuasaan seperti itu. Oke, baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke narasumber. Ada Mukhlis Ramdhani sama Muhammad Kholik. Silakan, saya silakan ke Muhammad Ramdhani atau mau Muhammad Kholik terlebih dahulu, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Nisha Ayu. Berapa lama pemerintahan Bani Umayyah berlangsung? Nah, pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun, yang terbagi atas 2 periode. Yang pertama, pemerintahan di Damaskus, yaitu 90 tahun, dan pemerintahan di Cordoba, Spanyol, yang berlangsung selama 275 tahun. Wahai Kang narasumber, kenapa bisa jadi dua periode dan 2 wilayah seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Bisa dijelaskan nggak? Saya ini bukan bertanya ya, tapi meminta penjelasan itu. Yang satu di Cordoba ya, di daerahnya di Kang itu siapa? Si Kang Ronaldo, Kang Messi gitu ya. Yang teman-teman sekarang pada tahu kan, itu daerah-daerah itu ada Sevilla, ada Zaragoza, ada apa tuh daerah-daerah itu. Nanti termasuk juga teman siapa Kang narasumber ini, kalau bisa ditampilkan juga peta kekuasaan wilayahnya ya. Itu kan sangat enak kalau kita melihat wilayahnya, di mana kalau periode pertama di mana, periode kedua di mana kan itu. Termasuk juga ada tambahan mestinya proses kenapa Islam bisa masuk ke Eropa ya, karena faktor apa kan itu ya. Atau kenapa bisa didorong sampai ke sana gitu. Bisa dijelaskan atau bisa ditambahkan? Halo Kang. Ya, jadi pada akhir pemerintahan Daulah Bani Umayyah di Damaskus itu, kan Daulah Bani Abbasiyah menyerang ya. Nah, terus jadi Daulah Bani Umayyah itu pindah ke Cordoba, Spanyol. Jadi yang di Damaskus itu diganti dengan Bani Abbasiyah. Sorry, ada yang bisa menambahkan yang lain? Kenapa sampai bisa terjadi 2 kekuasaan ya, walaupun beda periode ya, beda periode. Boleh izin menambahkan, Pak. Oke, silakan, Novel. Ya, jadi kalau yang saya pahami, jadi Daulah Umayyah ini seolah-olah terbagi dua periode ya. Jadi periode yang pertama yang tadi di daerah Damaskus. Nah, sebenarnya Daulah Umayyah itu sendiri kan cuman 90 tahun ya, 90 tahun, artinya belum sampai 1 abad. Ada kemudian muncul Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini singkat cerita kemudian berhasil menggulingkan Daulah Umayyah, dan pada saat itu kan para penguasa Daulah Umayyah yang sifatnya monarki, berarti keturunan-keturunannya, sebagian ada yang memang tertawan atau mati, tapi sebagian juga ada yang coba untuk kabur gitu ya, kabur dari kekalahannya itu. Nah, ada seorang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil yang dia berhasil kemudian meloloskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, ketika dia meloloskan diri, nah karena kemudian Spanyol itu dia punya punya jasa lah, karena lewat Daulah Umayyah ini Spanyol bisa membebaskan dirinya dari raja God yang dolim gitu ya. Nah, ada rasa seperti itu, maka Abdurrahman Ad-Dakhil
dia sampai ke Spanyol. Nah, di Spanyol dia mendapat kekuatan politik. Akhirnya di Spanyol dia mendirikan Daulah Umayyah yang kedua. Nah, di Daulah Umayyah yang kedua inilah Daulah Umayyah yang umurnya lebih panjang daripada Daulah Umayyah yang pertama gitu. Bahkan sampai pada puncak kemasannya juga gitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya, Ustaz Herman. Oke, bisa terlihat ini di teman-teman, termasuk juga narasumber. Ya Pak, lihat. Bagus. Oke, ada narasumber bisa menjelaskan nggak di mana wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah sama Bani Umayyah? Halo, halo. Untuk yang di Damaskus, Pak. Bisa jadi untuk semuanya ya. Atau ini nih yang agak luas ini nih, yang ini nih. Oh sorry, harus pakai ini. Nah ini nih. Ini jelas? Barangkali ini sangat luas, ini sangat. Oh ini Eropanya Asianya belum kebuka ya. Oke, saya buka terlebih dahulu. Coba peta yang lainnya agak kelihatan lebih luas ya. Atau mungkin nanti narasumber sudah punya yang lebih luas, yang lebih jelas ya. Ini hanya sebagian saja. Oke, ini Eropa. Oke, Spanyol. Nah, sebenarnya mestinya ada di sini nih, di peta yang ini nih. Di peta yang ini nih. Oke, bentar. Oke, mestinya ada di peta yang ini tuh terkait dengan wilayah kekuasaannya. Nah, oh mohon maaf ini petanya mestinya yang bagus, yang enak, yang Google Map ya, yang map yang enaknya. Ada yang bisa membuka nanti yang map. Jadi buka yang di komputer tuh yang siapa yang Bekasi tuh. Peta yang di Google Map jadi bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Jadi kita nanti bisa melihat ya peta kekuasaan dinasti Umayyah itu dari mana sampai di mana. Tapi sebelum ke situ sambil saya menjelaskan. Di sini nih di wilayah ini nih. Oke. Di wilayah ini nih di bawah ini. Nah, ini kan Afrika ya. Jadi mestinya di bawah ini nih. Saya belum lihat nih yang ininya yang bawahnya. Oke. Arabnya mana yang Arabnya yang pas ya untuk menjelaskan bahwa peta kekuasaannya di wilayah Arab. Oke, Spanyol yang agak besar gitu peta wilayah kekuasaannya. Oke, belum dapat nih yang full ya, full map dunia ya. Kalau ada yang dapat petanya nanti saya di co-hostkan. Oke, coba kalau yang ini hanya ini sedikit, ini bisa nih sedikit nih. Oke, peta kekuasaannya sebenarnya bisa terlihat di sini nih. Nggak jelas juga yang ini. Sorry. Ya, teman-teman ada yang punya lebih. Ini nih. Ya, mudah-mudahan ini bisa diperbesar. Sorry. Australia, Indonesia. Oke. Klik di sini. Nah, oke teman-teman. Ini sudah terbaca, terlihat nggak? Ini peta
wilayah dunia? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah ini nih, ini fan-nya bisa terlihat fan-nya. Oke, saya perlihatkan dulu fan-nya. Kelihatan, Pak. Oke, nah ini nih. Oke, teman-teman ketahui bahwa kekuasaan Islam saat itu mampu berkuasa. Ini titik awalnya di sini. Jadi dari sejarah Nabi Muhammad itu di sini mulainya, ya. Jadi dinasti Umayyah I itu berkuasa di sini di Jazirah Arab. Jazirah Arab termasuk juga Afghanistan di sini. Tadi dikatakan penguasaan Afrika nih, termasuk di sini ada Libya, ada Mesir gitu. Ini Mesir kan itu. Ini Libya, ini Afrika ini Pulau Afrika. Nah, masuk ke Eropa, ini kan sudah masuk ke Eropa nih. Di sini Spanyol, di sini nih. Portugal nih. Ya. Ini negaranya Kang Ronaldo. Sini. Bentar saya perbesar dulu. Oke. Oke. Ini nih wilayah Arab. Ini kecil kan kalau dari sisi kewilayahan kecil, tapi ternyata mempengaruhi dunia, mampu mempengaruhi dunia. Ini dikuasai ya. Islam selama permulaan Islam atau permulaan Nabi Muhammad itu di sini. Periode kedua pertama Nabi Muhammad, terus khalifah ya, Khulafaur Rasyidin, dari Khulafaur Rasyidin nanti ada pertikaian sampai Ali kan gitu. Sampai dinasti Umayyah pun juga berkuasa awal pertama kali di sini. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan itu mendirikan di sini. Yang ditanyakan oleh tadi siapa yang terakhir barusan, itu terjadi gonjang-ganjing pada kepemimpinan Sayyidina Ali kan itu. Ketika situasi dan kondisi seperti itu, Umayyah itu awalnya kalau di Indonesia diibaratkan Indonesia ya, teman-teman kebayang Indonesia pusatnya Jakarta kan itu. Tapi kan itu terbagi pada wilayah-wilayah lain, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Kalimantan kan, ada Sumatera gitu ya. Nah, seperti di kita di Indonesia ini, Indonesia kecil. Nah, di situ pun juga prosesnya seperti itu. Akan tetapi karena gonjang-ganjingnya pusat pemerintahan yang waktu itu adalah di Khilafah Ali, di Khalifah Ali ya. Nah, Muawiyah salah satu kegubernuran ya. Salah satu kegubernuran menyatakan aklamasi ya, menyatakan mendirikan dan mengambil alih kekuasaan yang tadinya di Jazirah ini akan tetapi kalau sekarang di Irak. Kalau ini bisa diperbesar itu Irak pusatnya ya, di Irak ya. Nah, lalu berkuasalah di kemudian hari di situ tadi disebutkan 90 tahun. Selama 90 tahun ini ada suku-suku yang lain yang cikal bakal dinasti Abbasiyah di kemudian hari sama juga mengalami proses membangun ya atau melakukan proses membangun. Dalam kurun waktu 90 tahun ini beriringan berjalan di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah yang tadi Al-Abbas ya, suku Al-Abbas kalau bahasa sekarang. Tuh, ini secara umumnya saja tidak rinci ya. Itu ternyata membangun kekuatan juga, Lalu di kemudian hari singkat cerita kekuatan dinasti Umayyah selama berkuasa 90 tahun itu mengalami kemunduran, walaupun tadi ada kesannya mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran seperti apa yang disampaikan tadi. Dinasti Umayyah mengalami kemunduran, dinasti Abbasiyah mengalami kenaikan ya. Sehingga akhirnya karena ada semacam dendam kesumat ya mungkin gitu ya kalau bahasa sekarang ya dalam sistem walaupun tadi nanti akan ada pertanyaan kenapa ya sesama muslim ya ada pemberontakan seperti itu ya. Itu kira-kira. Ya mungkin kalau bahasa partai kan satu partai dengan partai yang lainnya sekarang pun juga terjadi perebutan kekuasaan dan memang tidak jauh identik dengan politik dan sistem Islam pun juga tidak jauh dari itu kan itu. Akan tetapi pada hakikatnya mau siapa yang berkuasa intinya fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat. Nah, dinasti Umayyah berkuasa 90 tahun dan akhirnya mengalami kemunduran, Abbasiyah mengalami kenaikan sehingga akhirnya ketika Abbasiyah sudah agak naik ke permukaan, salah satu programnya adalah membumi hanguskan, bahasanya membabat ya, atau membumi hanguskan
suku atau kekuasaan dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah sampai ke akar-akarnya. Kalau teman-teman narasumber menjelaskan itu tadi. Nah, oleh karena itu, kekuasaan dinasti Umayyah melemah, Abbasiyah naik, maka lalu program Abbasiyah memiliki program menghanguskan dinasti Umayyah sampai ke akar-akarnya, maka terusirlah dinasti kekuasaan dinasti Umayyah itu. Maka dia lari atau beralih karena wilayah kekuasaan ini sudah mulai dikuasai oleh dinasti Abbasiyah, lari ke daerah Afrika. Di Afrika juga lama sama, akhirnya akan tetapi Afrika juga sebagian sudah mulai dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Maka Tariq bin Ziyad yang tadi lari bebas itu, jadi kan kalau sekarang kalau teman-teman tahu ya, kan itu di Afghanistan, teman-teman mungkin ada yang nyimak juga, di Afghanistan itu sekarang ada penguasa terlebih dahulu yang di bawah kendali Amerika, ada juga pejuang bertahan yang dulu disebut Taliban yang sekarang berkuasa juga menguasai, kan daerahnya kan di sini nih. Kalau tadi dikatakan dinasti Umayyah itu menguasai Afrika ya, dan memerdekakan Kabul. Kabul itu kan ibu kota Afghanistan, di sini nih posisinya. Kabul ya, yang teman-teman nanti buka. Nah, Abbasiyah berkuasa di sini, dinasti Umayyah mulai terdesak dan sebagainya, sehingga akhirnya dalam konsep yang lain lari ke wilayah Afrika, dari Afrika menyeberang ke Eropa. Nah, di sini nih, di sini ada Jabal Tariq namanya, salah satu selat yang menghubungkan antara Afrika dan Eropa. Nah, dan ternyata lewatnya atau masuknya ke daerah Kang Ronaldo kan, itu Kang Messi di sini nih masuknya. Dan dalam situasi dan kondisi seperti ini, di sini juga ada kekuasaan, ada raja-raja kecil di daerah Eropa juga. Akan tetapi juga mengalami kondisi yang sama ya, terjadi pemberontakan atau kekacauan dan sebagainya. Tariq bin Ziyad membantu daerah-daerah kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Eropa ya. Lalu setelah dibantu akhirnya mengalami kemerdekaan dan kemenangan. Ketika setelah dibantu dan mendapatkan kemerdekaan kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa ini, salah satunya diberikan hadiah, dan salah satu bentuk hadiahnya adalah diberikan wilayah kekuasaan. Jadi kalau bahasa sekarang ya Kalimantan dikasihkan gitu ya. Kalimantan dikasihkan. Ketika dikasihkan ternyata dibangun dan dibangunnya sukses juga. Nah, terus salah satunya melakukan dengan pendekatan seperti itu, membantu kerajaan kecil, membantu kerajaan yang tertindas oleh penguasa-penguasa di Eropa saat itu. Salah satunya nanti di akhir nanti ada tadi juga disebutkan ya, siapa nanti yang berkuasa, yang nanti kita akan melihat kembali ya kehancuran Islam di dinasti Umayyah, tapi di Eropa nanti kita kelihatan juga. Nah, setelah terus membantu akhirnya berkuasa, membantu ya, Tariq bin Ziyad CS dan kepala selanjutnya itu membantu kerajaan kecil, lalu berikan kekuasaan, akhirnya dikuasai juga kan, itu membantu kekuasaan sehingga akhirnya wilayah Eropa daerah ini tadi di peta narasumber di belakang layarnya itu yang klip bilang itu ditampilkan juga peta wilayah kekuasaannya. Dari sini nih, dari Jazirah Arab, Afrika sebagian ini, terus ke Eropa. Ini kekuasaan dinasti Umayyah saat itu. Ya. Jadi saat di sini 90 tahun ke sini, nah menseberang ke Eropa itu adalah periode kedua. Setelah terdesak dan tergeser kekuasaan yang di Abbasiyah atau oleh Abbasiyah. Oke, nanti ada cerita unik di sini nih, di saat-saat Tariq bin Ziyad menyeberang kurang lebih 700 orang menyeberang ke Eropa. Teman-teman mungkin baca ya, narasumber mungkin bisa menjelaskan. Di situ ada kata-kata yang unik, yang luar biasa, yang semestinya ini dijelaskan juga untuk motivasi kita semua. Oke, baik, kita cukupkan dulu. Barusan share screen saya terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ada bayangan kira-kira bagi teman-teman bagaimana kekuasaannya tadi masuk? Oke, narasumber ada yang mau menambahkan? Silakan ditambahkan oleh narasumber. Mana narasumbernya ini?
Mungkin Muhammad Kholik, Pak, mau menambahkan. Oke, Muhammad Kholik silakan. Ya, belum terdengar suara Muhammad Kholik dari tadi ya. Halo, Muhammad Kholik. HP-nya coba disimpan, lalu konsen ke HP, langsung konsen ke materi. Ya Pak, sebentar Pak. Oke, saya tunggu ya. Dan sekaligus juga closing statement ya. Untuk perkuliahan berkesempatan ini. Kecuali ada teman yang mau menambahkan kembali. Ini petanya tadi saya kurang jelas. Pada pakai Google Map itu lebih enak. Tarik, kecilin, besarin. Enak ya. Jadi kebayang ya ngejelasin Eropa, kekuasaan Abbasiyah. Nanti bagi teman-teman yang mau menambahkan, itu bagus itu. Termasuk juga wilayah kekuasaan bagi teman-teman yang lain ketika menjelaskan Islam menyebar dari sini ke sini ke sini ke sini itu jelas. Mana Muhammad Kholik perlu muncul juga. Nijar mestinya bantu kita loh itu. Yang orang Bekasi itu yang Jakarta itu Nijar ya? Siapa ya? Yang kuliahnya biasa sambil menikmati makanan. Nijar siapa ada? Atau Rega? Mungkin Rega itu ada. Yang Bekasi Rega atau siapa? Bekasi atau Jakarta? Al Fauzi mungkin Pak, yang dari Bekasi. Mana Al Fauzi, ada nggak? Saya Pak ada. Oh ada. Yang ini yang apa ya? Ya kalau kemarin kalau di awal-awal saya konsultasi terkait dengan Jumit 1250 itu teknisnya gimana gitu. Waktu itu kan saya masih ingat juga. Bantu ahli IT nanti menampilkan peta dunia, peta kekuasaan wilayah Abbasiyah. Muhammad Kholik sudah siap, silakan. Mungkin saya menambahkan mungkin untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya gimana Pak? Yang nomor 2 Pak. Oke, silakan. Baik, saya juga akan menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Muja tadi yang mana pemberontakan kenapa bisa ada pemberontakan Bani Abbasiyah. Pemberontakan dan pembangkangan yang dilakukan oleh para orang-orang dekat dengan khalifah di berbagai wilayah kekuasaan Umayyah. Pemberontakan dipicu oleh faktor ketidakpuasan terhadap kepala daerah yang ditunjuk oleh khalifah pada masa Marwan II. Di saat kesibukan Marwan II dalam menumpas pemberontakan membuat wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh Umayyah itu diangsur dikuasai oleh Bani Abbas. Revolusi Abbasiyah pada pertengahan tahun 700-an menghasilkan dinasti kedua dalam sejarah khalifah Islam. Pemberontakan itu didasari gagasan untuk membangun pemerintahan yang lebih sejalan dengan teladan Nabi. Jadi karena faktor-faktor kelemahan atau kemunduran dari Bani Umayyah itu membuat terjadinya revolusi atau pemberontakan pada Bani Abbasiyah. Yang mana pada revolusi Abbasiyah terjadi mereka melakukan penyediaan tempat yang lebih pantas untuk non-Arab dan dalam masyarakat dan memberikan sejumlah peran kepemimpinan bagi keturunan Ali dan juga janji-janji besar dan idealis Tidak sesuai proses. Iya. Ya, lanjutkan. Mungkin emang itu Pak untuk pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Abbas kira-kira kekuasaan Umayyah Pak. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih. Proses perkuliahan kita sudah sampai. Saya berharap ini bisa ditangkap oleh teman-teman materi yang disampaikan oleh dua narasumber ini dan kita bahas bersama. Oke, masih ada yang memberikan komen atau tidak? Kalau enggak, dicukupkan sekian kira-kira. Bagaimana Muhammad Hanif nanti ya bisa membantu ya Muhammad. Oh, Hanif kayaknya. Yang dulu saya minta tuh
Kalau di laptop kan enak ya, klik peta wilayah dunia di map, lalu kita jelaskan dari daerah ke daerahnya. Sudah dicukupkan sekian saja karena waktunya sudah habis. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung, ini ada 38, sebetulnya sudah ada 46, mungkin sudah mulai mundur dengan situasi dan kondisi bank sinyal kan itu yang tidak kondusif atau tidak bersahaja, atau bank kuota yang sudah mulai mepet dan sebagainya. Ucapan terima kasih, teman-teman sehat selalu, bahagiakan orang tua dan semangat terus, penuh senyum, jangan sampai baut-baut seperti ini gitu. Harus penuh senyum, silakan nikmati makanannya, nikmati hidangannya, dan insya Allah teman-teman sehat selalu. Dan marilah kita tutup proses perkuliahan ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nuhun Pak. Makasih Bapak. Makasih Pak. Atur nuhun Pak. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Suwun Pak. Arigato. Gracias.